Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5E izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Gustina. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Parasya Leli Irawan, Risma Prasasti, Isti Wandini, dan Siti Kamilawati. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Topik pertama mengenai assembling berkas rekam medis. Latar belakangnya, setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis dengan tujuan untuk tercapainya tertib administrasi pendokumentasian pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Salah satunya puskesmas, sebagai bentuk pelayanan tingkat pertama bagi pasien. Menurut Kemenkes nomor 269 tahun 2008. Salah satu tujuan primer rekam kesehatan atau rekam medis yaitu untuk kepentingan pelayanan pasien. Rekam kesehatan mendokumentasikan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, penunjang medis, dan tenaga lain yang bekerja dalam berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam kesehatan juga sebagai sarana komunikasi antar tenaga lain yang sama-sama terlibat dalam menangani dan merawat pasien. Oleh karena itu, rekam medis yang lengkap harus setiap saat tersedia dan berisi data atau informasi tentang pemberian pelayanan kesehatan yang jelas. Ketersediaan sumber data merupakan syarat utama keberhasilan pengukuran mutu. Rumusan masalah. 1. Hambatan apa yang sering terjadi di saat assembling rawat jalan? 2. Bagaimana pengelolaan entry pengembalian berkas rekam medis? Judul: Analisa kelengkapan berkas rekam medis rawat jalan. Topik 2. Penyimpanan berkas rekam medis. Latar belakang. Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting dalam administrasi, yakni sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, penganalisaan, perumusan, kebijaksanaan, penilaian, pengendalian, dan bertanggungjawaban. Kearsipan merupakan salah satu macam pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh setiap rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Beberapa faktor yang menyebabkan rumah sakit belum atau tidak melakukan penataan arsip sebagai mestinya antara lain kurang adanya kesadaran pegawai, khusus pimpinan rumah sakit akan pentingnya penataan arsip dalam kegiatan administrasi. Kemungkinan faktor lainnya tidak tersedianya tenaga khusus atau ahli dalam bidang kearsipan. Sistem kearsipan yang baik yaitu sistem yang mudah dilaksanakan, praktis dan ekonomis, mudah dimengerti, dan tidak memakan tempat dan sesuai bagi rumah sakit yang bersangkutan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem penyimpanan rekam medis di rumah sakit. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengarsipan rekam medis di rumah sakit. Judul: Analisa penyimpanan dan pengarsipan berkas rekam medis. Topik 3. Yang ketiga yaitu penomoran rekam medis. Latar belakang, sistem penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh unit rekam medis. Satu di antara bentuk penyelenggaraan rekam medis adalah proses penomoran rekam medis. Sistem penomoran merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan rekam medis. Sistem penomoran di rumah sakit pada umumnya menggunakan unit numbering system, di mana setiap pasien hanya mendapatkan satu nomor rekam medis yang dipakai baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Tujuan utama dalam melakukan pemberian penomoran adalah mengidentifikasi data pasien. Dengan menggunakan bentuk pemberian nomor, metode apapun, asal rahasia pasien dapat terjaga. Pemberian nomor ini dilakukan pada saat pasien mendaftar atau kontak dengan sarana
pelayanan kesehatan. Tujuan utama dalam melakukan pemberian penomoran adalah mengidentifikasi data pasien dengan menggunakan bentuk pemberian nomor metode apapun asal rahasia pasien dapat terjaga. Pemberian nomor ini dilakukan pada saat pasien mendaftar atau kontak dengan sarana pelayanan kesehatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran untuk belajar ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.